Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, bersukacita selalu dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang sudah menolong kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15-16. Tertulis demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saudara yang dikasih Tuhan, Geoffrey Hinton, seorang yang disebut sebagai Godfather of AI, pernah menyatakan kekhawatirannya bahwa internet akan dibanjiri oleh foto, video, dan teks palsu yang dihasilkan oleh AI. Hinton mengatakan bahwa orang awam tidak akan bisa lagi mengetahui apa yang benar, dan ini akan menjadi ancaman bagi banyak orang. AI di satu sisi sangat membantu, tapi di sisi yang lain AI digunakan oleh orang-orang dengan maksud jahat untuk menyesatkan. Bagi kita yang bisa membedakan mana hasil AI atau mana yang bukan, kita bisa terhindar dari penyesatan. Tapi yang kasihan adalah orang-orang yang tidak mengerti, apalagi generasi muda, anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Sangat mudah untuk mereka dipengaruhi oleh berita-berita yang tidak benar. Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi penyesatan, dan penyesatan akan semakin masif, semakin merajalela. Sejak dulu sudah ada upaya penyesatan yang bertujuan supaya orang-orang menjauh dari Tuhan, menyimpang dari kebenaran. Dalam Injil Matius 7 ayat 15-16 ini, Tuhan Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan peringatan tentang akan datangnya nabi-nabi palsu. Ini berarti bahwa bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi akan ada banyak upaya penyesatan yang akan terjadi setelah Kristus. Sebutan nabi-nabi palsu di sini berbicara tentang orang dan juga ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal akan nabi palsu dan ajaran-ajaran palsu ini? Kita bisa mengenal melalui ciri-cirinya. Di antaranya adalah kemasan yang menipu. Di sini Tuhan Yesus katakan nabi palsu yang menyamar seperti domba. Artinya mereka kelihatan baik. Ajaran itu kelihatannya baik, tapi sebenarnya tidak benar. Selain itu, ciri-cirinya adalah buahnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nabi palsu tidak akan memiliki gaya hidup dan sikap hidup yang benar. Tidak ada buah roh dalam karakter mereka. Dan satu ciri yang lain adalah mereka menyangkali Tuhan Yesus sebagai Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3, di situ dinyatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah.
Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah banyaknya informasi yang ada melalui internet, melalui media sosial kita, melalui berita-berita yang ada, mari kita lebih berhati-hati dan bijaksana dalam memilah informasi. Jangan mudah percaya, jangan mudah terpengaruh. Mari tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, berpegang pada ajaran yang benar, ajaran Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kita senantiasa ada dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana kami seharusnya mengambil sikap di tengah-tengah situasi dunia akhir zaman saat ini. Ada begitu banyak pengajaran, ada banyak nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu yang hendak menyesatkan kami semua. Kuatkan kami selalu Tuhan dan berikan kami hikmat-Mu untuk kami mengerti mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan agar kami selalu berfokus serta berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mengasihi Engkau selalu Tuhan Yesus dalam sepanjang umur hidup kami. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa dan membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkanlah ya Tuhan situasi konflik yang ada di Timur Tengah dan juga di Eropa, agar keadaan kembali damai, aman, dan sejahtera. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.